Perkenalkan, nama saya Fahmi dengan NIM 206500444. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen risiko proyek pada mata kuliah manajemen proyek TI. Pertama ada problem, yaitu bisa disebut dengan masalah. Masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, di Jakarta terjadi macet merupakan gambaran dari masalah, karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus. Sementara resiko merupakan kejadian yang belum terjadi, merupakan perkiraan akan keterjadiannya pada saat ini, apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, membiarkannya, atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi risikonya. Kemudian ada efeknya, berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Yang kedua ada kepastian, yaitu suatu keadaan, kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa. Yang ketiga ada sasaran, merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Contoh sasaran yang smart, misalnya membangun jaringan 5G di kota-kota besar di Indonesia seperti 1000 BTS pada kuartal 4 tahun 2020. Dengan sasaran tersebut kita dapat mengetahui sasaran yang akan dicapai secara spesifik, terukur maupun pencapaiannya. Kemudian ada risiko. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Kemudian ada manajemen risiko proyek, yaitu dengan mengidentifikasi masalah, menganalisa, merespon terhadap risiko yang ada selama proyek, agar proyek tujuannya tercapai. Yang berikut adalah bagian untuk manajemen risiko. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapannya manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah: pertama, memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, kemudian memudahkan dalam mengambil keputusan, meningkatkan produktivitas perusahaan. Kemudian ada proses manajemen risiko proyek. Pertama, merencanakan manajemen risiko. Yang kedua, identifikasi risiko. Kemudian melakukan analisis risiko kualitatif. Kemudian lanjut ke melakukan analisis risiko secara kuantitatif, merencanakan respon terhadap risiko, dan memonitoring pengendalian risiko. Perencanaan. Yang pertama pada input, faktor lingkungan, tekniknya planning, meeting, analytic, outputnya menjadi rencana manajemen risiko. Aset proyek, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen proyek. Peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, definisi peluang dan dampak risiko. Identifikasi risiko, analisis kualitatif, analisis risiko kuantitatif, perencanaan respon risiko, pengendalian dan monitoring risiko.
Kemudian ada resiko negatif dan resiko positif. Pertama, resiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana resiko tersebut dapat menghambat proyek. Kemudian ada resiko positifnya, adalah yang dihasilkan oleh suatu yang baik, kadang disebut oleh peluang atau kesempatan. Strategi resiko negatif. Pertama ada avoid, yaitu penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana. Ada transfer, pembinaan risiko mensyaratkan pergantian penerima. Ada mitigate, pengurangan peluang atau dampak peristiwa berisiko. Kemudian strategi resiko positif. Ada exploit, strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat terrealisasi. Contoh, menugaskan sumber daya manusia yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Kemudian ada share, alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contoh, special purpose company, joint venture. Kemudian ada enhance, yaitu memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan dampak positif, identifikasi dan memaksimalkan pengendalian kunci dan risiko berdampak positif. Perencana manajemen risiko. Dokumen rencana ada output, dokumen rencana pengelolaan risiko, berisi prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek. Kemudian berikut adalah isi dokumen manajemen risiko. Ada metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab, kategori risiko, dampak dan probabilitas risiko, dan dokumentasi risiko. Rencana kontingensi. Rencana kontingensi yaitu aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Ada juga fallback plan, yaitu rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko ada risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Itu risk breakdown struktur. Pertama ada gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Berikut adalah contoh risk breakdown struktur. Kemudian di sini ada potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge area. Identifikasi risiko. Proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk mengidentifikasi risiko adalah brainstorming, DLP, interview, dan analisis SWOT. Yang pertama ada brainstorming, membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Ada DLP, digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Ada interview, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant message. Ada SWOT, membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Ada risk register, dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Yang risk event adalah kejadian yang tidak pasti. Berikutlah contoh risk register. Kemudian selanjutnya ada matriks probabilitas, berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak risiko tersebut. Kemudian di sini ada contoh matriks probabilitas. Kemudian ada analisa kuantitatif risiko. Metode yang digunakan adalah analisa simulasi, analisis sensitivitas. Kemudian decision tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Dan menghitung IMV, tahapan menghitung IMV adalah sebagai berikut. Contoh
Pertama, masukkan nilai probabilitas, masukkan nilai finansial, kalikan 01 dengan nomor 2, yaitu untuk nilai MV adalah positif, untuk resiko negatif nilai MPV adalah negatif. Contoh kasus MV adalah sebagai berikut. Sebuah perusahaan melakukan analisa kuantitatif risiko proyek pengembangan sistem informasi yang akan mereka melaksanakan. Proyek tersebut mempunyai dua kondisi kemungkinan. Kondisi kemungkinan pertama adalah proyek akan berhasil mencapai tujuan, dan kondisi kemungkinan kedua adalah proyek akan gagal. Kemungkinan proyek akan berhasil sebesar 70% dan kemungkinan proyek akan gagal adalah 30%. Jika proyek berhasil, perusahaan akan mendapatkan laba USD 20.000 US dollar, 20.000 US dollar. Dan jika proyek gagal, perusahaan akan rugi 8.000 US dollar. Hitunglah estimasi nilai keuangan pengembangan proyek sistem tersebut. Ini adalah rumusnya. Jadi dari perhitungan kita dapat estimasi moneter value proyek sebesar 11.600 US dollar. Kemudian strategi respon terhadap risiko negatif. Pertama ada risk avoidance, mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Risk reduction, menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko. Kemudian strategi respon terhadap risiko negatif, mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak luar. Risk mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas. Eksploitasi risiko, memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif meningkat. Membagi risiko, yaitu berkolaborasi meningkatkan risiko. Usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi, menerima risiko yang sudah terjadi. Kemudian risiko residual adalah risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dalam risiko utama, risiko kejadian atau perampokan aset. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.